Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Ranggena Vlog. Di hari yang fitri ini, sebelum kita lanjut ke tema, izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jika ada salah dari tata kata atau dari kata bahasa atau tingkah laku, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Di konten kali ini kita akan bahas tentang Hari Raya Idul Fitri dengan tema nasib lajang menghadapi interview tahunan. Pasti semua penduduk muslim Indonesia pernah diinterview oleh sahabatnya, saudaranya, tetangganya, keluarganya, bahkan gurunya terkait kehidupan pribadinya di Hari Raya Idul Fitri. Interview emangnya kita mau cari kerjaan dipakai di interview segala ya. Sebenarnya salah nggak sih tradisi tanya jawab ini, atau bisa dibilang dengan bahasa trennya interview di bulan Hari Raya Idul Fitri ini? Yuk kita bedah bareng-bareng bersama Ranggena Vlog. Ya, Hari Raya Idul Fitri atau bisa disebut juga dengan Lebaran itu jatuh pada 1 Syawal di penanggalan Hijriah. Sejarah Hari Raya Idul Fitri itu sendiri dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut tradisi tertentu, festival ini dimulai di Madinah setelah migrasi Rasulullah SAW dari Mekah. Rasulullah menemukan orang-orang merayakan 2 hari raya, di mana mereka menghibur diri dengan cara rekreasi dan juga kegembiraan pastinya. Mendengar kabar ini, maksudnya 2 hari raya ini, Rasulullah SAW menetapkan juga 2 hari raya bagi umat Islam, yaitu pertama Hari Raya Idul Fitri dan yang kedua yaitu Hari Raya Idul Adha. Adapun ibadah dan tradisi Hari Raya Idul Fitri, beberapa ibadah di Hari Raya Idul Fitri diantaranya: 1. Membayar zakat, hukumnya wajib. 2. Membaca takbir di malam dan juga di pagi hari 1 Syawal atau di Hari Raya Idul Fitri. Membaca takbir tersebut hukumnya sunnah ya, bukan wajib. Jadi boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Dan yang ketiga yaitu adalah sholat sunnah Hari Raya Idul Fitri. Itu biasanya dikerjakan di tanggal 1 Syawal di pagi hari, biasanya jam 7 pagi ya, jangan salah. Sebelum itu tidak boleh karena kita harus menunggu naiknya matahari. Jadi kalau di tradisi di Indonesia itu biasanya jam 7 ke atas bisa dimulai. Nah, dan ini hukumnya sunnah muakkad lur, bukan wajib. Bukan wajib. Sunnah muakkad itu apa sih? Artinya sunnah muakkad itu adalah sesuatu atau ibadah yang diharuskan, tidak diwajibkan tapi diharuskan. Jadi hampir beda-beda tipis ya, diwajibkan dan diharuskan. Kalau diwajibkan ini yaitu itu harus dilakukan, jika tidak dilakukan dia mendapatkan dosa, jika dikerjakan dia mendapatkan pahala. Namun kalau sunnah yang diharuskan ini atau sunnah sunnah muakkad ini boleh dikerjakan. Jika dikerjakan itu mendapatkan pahala, jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Kayak gitu bedanya kewajiban sama sunnah, kayak gitu ya. Sedangkan tradisi Hari Raya Idul Fitri ini lain wilayah juga lain tradisi lor, ternyata. Ada pepatah mengatakan lain ladang juga lain belalangnya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada namanya tradisi halal bihalal. Biasanya masyarakat Indonesia itu di acara halal bihalal ini saling bersilaturahim atau saling berkunjung dari rumah saudara ke saudara ataupun dari rumah tetangga ke tetangga. Nah, ingat tujuan halal bihalal ini untuk lebih memperekatkan atau menyambungkan tali silaturahmi, bukan malah memutuskan tali silaturahim atau tali persaudaraan. Ingat ya,
tujuan awal dari halal bihalal ini adalah untuk menyambungkan atau merekatkan sebuah tali persaudaraan, bukan malah untuk memutuskan atau merenggangkan sebuah tali persaudaraan. Ingat kalimat tersebut. Banyak yang tidak sadar, ucapan yang keluar atau timbul dari mulut kita atau lidah kita itu lebih sering menyakiti beberapa orang, bahkan menyakiti banyak orang. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Baik itu yang secara terang-terangan, bahkan secara sindiran. Biasanya dengan tidak kita sadari, ucapan yang keluar dari mulut kita ataupun yang timbul dari lidah kita itu malah menyakiti orang yang kita ajak bicara. Lah, kok bisa begitu? Contohnya di acara halal bihalal ini yang terjadi di Hari Idul Fitri. Karena kita sudah kumpul banyak orang, kita sudah terbiasa ngomong ceplas-ceplos, biasa kita geguyonan atau ngomong sambil ketawaan, dengan tidak sadar ucapan kita itu malah menyakiti seseorang yang kita ajak bicara tersebut. Contohnya begini. Nah, ketika kita bersilaturahim atau bersilaturahmi atau halal bihalal, bahasa kerennya, itu kan kita kumpul sama banyak orang tuh. Pasti apabila kita kumpul sama teman kita yang lama tidak ketemu, terus ketemu di acara halal bihalal itu, pasti akan muncul beberapa pertanyaan. Tidak hanya satu pertanyaan, tapi beberapa pertanyaan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana pekerjaannya? Sudah nikah apa belum? Sudah punya pacar apa belum? Kalau sudah nikah, udah punya anak berapa? Ya kan? Kalau sudah belum nikah, udah punya pacar apa belum? Kalau belum punya pacar, emangnya lu gak laku? Pertanyaannya ke sana. Nah, dengan tidak sadar pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan menyakiti atau menyinggung lawan teman yang kita ajak bicara. Nah, jangan sampai di acara halal bihalal ini yang harusnya momen untuk menyatukan atau merekatkan tali silaturahim atau tali persaudaraan malah merenggangkan tali persaudaraan kalian dikarenakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak harus dipertanyakan. Nah, terkait dengan tema di konten kali ini, yaitu adalah nasib lajang menghadapi interview tahunan, ya kan? Nah, di sini meronta-rontanya perasaan si lajang atau si jombloan jomblowati yang di hari itu atau pas di momen halal bihalal ini belum ada pasangan, bahkan belum punya gendaan atau pacaran, belum punya pacar atau gebetan. Ditanyain seperti itu, astagfirullahaladzim, dia akan merasa sakit dulur. Teman-temannya, sedangkan teman-temannya udah punya anak 2, anak 1, anak 3, bahkan sudah ada yang punya cucu. Terus yang sudah punya cucu itu tanya, lu udah punya suami, lu udah punya istri? Ternyata yang ditanyain belum punya istri. Itu sebenarnya bukan kemauan dia untuk tidak punya istri atau tidak punya suami. Lagi mana lagi, orang juga belum ada jodoh, ya kan? Walaupun kita kejar kemana-mana, kalau belum ada rezeki, karena jodoh itu sebuah rezeki, ya nggak bakalan dapat kayak gitu loh. Jadi mohon kedepannya ketika kalian mengadakan halal bihalal, hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu lor. Yang bertujuan untuk apa? Yang bertujuan agar tali silaturahim, tali persaudaraan kalian tetap erat, tetap terjaga, tidak ada orang yang tersinggung. Jadi apa yang harus dibahas di dalam silaturahmi atau halal bihalal itu? Ya kita adakan aja kajian atau adakan aja syukuran kayak gitu. Jadi untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan, jadi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan, kita itu adakan acara pengajian, tasyakuran, atau ceramah di dalam acara halal bihalal tersebut. Karena apa? Ya nggak ada gunanya lah kalau kita ketemuan untuk halal bihalal terus habis itu kita menyakiti sesama teman kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya tidak keluar dari mulut kita. Jadilah orang yang bijak dalam menanggapi banyak hal, termasuk menanggapi acara halal bihalal ini. Jadilah orang yang bijak dalam menanggapi banyak hal, terutama dalam hal acara halal bihalal ini, yang niat intinya adalah berkumpul untuk saling memaafkan dan juga saling mendoakan
tapi malah diisi dengan sesuatu yang menambahkan dosa kita. Bukan menambah pahala kita, tapi menambah dosa kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak seharusnya kita tanyakan, yang akhirnya malah menyakiti atau menyinggung perasaan persaudaraan kita. Akhirnya halal bihalal yang intinya untuk bersilaturahim atau menjaga tali persaudaraan, malah setelah acara halal bihalal selesai, tali persaudaraannya akan putus, bahkan akan hilang atau lost contact kayak gitu. Semoga di hari yang fitri ini dosa-dosa kita dimaafkan, terus kemenangan kita tersampaikan setelah kita melakukan ibadah puasa dan melakukan banyak ibadah di dalam bulan suci Ramadan, dan sekarang sudah saatnya nih kita mendapatkan kemenangan atau pahalanya. Jangan sampai menambah dosa di acara halal bihalal tersebut. Oke? Semoga kita bertemu lagi di hari yang sama di tahun depan dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga juga acara halal bihalal di seluruh Indonesia, baik di daerah saya bahkan di daerah kalian semuanya, berjalan dengan lancar. Tidak ada yang tersakiti, tidak ada orang yang terzalimi dengan kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang saya paparkan di atas tadi. Sekali lagi, saya mewakili tim semuanya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan semua kekurangan, maafkan semua kesalahan. Semoga kita kembali ke fitrah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.